Assalamualaikum sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah pilu yang menusuk hati, tentang seorang kakek renta yang datang ke showroom mobil mewah dengan tas plastik hitam. Ia hanya ingin membeli kendaraan untuk pesantren yang ia bangun selama puluhan tahun. Namun, niat tulus itu justru dibalas dengan hinaan, ejekan, bahkan pengusiran yang memalukan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, sampai 3 jam kemudian, seluruh showroom gempar dan manajernya berlutut sambil menangis. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya kakek itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan kisah-kisah inspiratif dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Pagi itu langit Jakarta cerah, tapi tidak secerah nasib seorang pria tua yang perlahan melangkah di trotoar kawasan elit. Usianya terlihat renta, mungkin lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih bersih, kulitnya keriput namun matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang belum sempat diceritakan kepada dunia. Di tangannya tergenggam erat sebuah tas plastik hitam yang sudah lusuh dan hampir sobek di salah satu sisinya. Sandalnya aus, pakaiannya longgar dan kusam, namun rapi. Langkahnya berhenti di depan sebuah showroom mobil mewah yang berjajar megah di sisi jalan utama. Di balik kaca bening showroom itu, tampak deretan mobil hitam mengilap yang harganya bisa membeli puluhan rumah kecil di pinggiran kota. Sang kakek memandang mobil-mobil itu dengan tatapan haru. Ia menarik napas panjang, lalu mendorong pintu kaca besar dan masuk perlahan. Seorang satpam berdasi yang berdiri di pojok langsung menoleh dengan tatapan curiga. Sejenak, pria berseragam itu berpikir apakah ia harus langsung menghadang atau membiarkan si kakek berbicara lebih dulu. Kakek itu tidak menghiraukan tatapan-tatapan sinis yang mulai mengarah padanya. Ia langsung mendekati meja resepsionis dan berkata dengan suara lembut, "Permisi, Nak. Saya ingin melihat mobil SUV putih, yang 7 penumpang, yang cocok untuk perjalanan ke pesantren." Resepsionis muda yang sedang sibuk mengetik di laptop menoleh dengan raut heran, lalu menyipitkan mata. Ia menilai penampilan si kakek dari atas ke bawah. Lalu tanpa ekspresi, menjawab, "Maaf, Pak, mungkin Bapak salah tempat. Kami hanya menjual mobil baru, yang harganya, tidak murah." Kakek itu tersenyum tipis. "Saya tahu, Nak, tapi bolehkah saya tetap melihat-lihat dulu?" Seorang pria berbaju batik rapi dengan name tag bertuliskan, "Doni Sales Executive," mendekat sambil tertawa kecil. "Wah, ini pagi-pagi sudah ada tamu penting ya, Mbak Dita?" katanya sambil melirik si kakek dengan sinis. "Silakan, Pak," katanya dengan nada bercanda. "Kalau Bapak mau lihat-lihat, monggo, tapi jangan sampai sentuh-sentuh ya, nanti cat mobilnya lecet." Beberapa pegawai lain yang duduk di meja belakang ikut tertawa kecil. Seorang bahkan berbisik, "Pasti mau minta brosur buat kipas-kipas, tuh." Kakek itu hanya berdiri diam. Tatapannya tidak berubah, masih lembut. Ia berjalan perlahan ke arah mobil SUV putih yang dipajang di tengah ruangan. Tangannya menyentuh spion mobil itu dengan hati-hati, seperti menyentuh benda bersejarah. Doni tiba-tiba mendekat dan berkata dengan suara lebih keras, "Maaf ya, Pak, kalau enggak beli, enggak usah sentuh-sentuh. Ini bukan museum." Semua mata tertuju ke arah mereka. Pegawai-pegawai showroom mulai menikmati tontonan kecil itu. Salah satu dari mereka bahkan diam-diam merekam dengan ponselnya dari balik meja. Namun kakek itu hanya menatap Doni dan berkata pelan, "Kalau saya ingin membeli ini sekarang juga, siapa yang bisa bantu prosesnya?" Doni terkekeh. "Beli? Pak, saya nggak bilang Bapak nggak boleh beli ya. Tapi, untuk beli mobil ini, dibutuhkan dana sekitar 1,2 miliar. Bapak yakin bisa bayar? Atau, mau kami panggilin pihak leasing?" Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya memegang tas plastik hitamnya lebih erat. Lalu berkata singkat, "Terima kasih. Saya akan kembali nanti." Doni mengangkat alis, lalu berbalik ke teman-temannya sambil berkata keras, "Iya Pak, jangan lupa bawa koper uangnya ya."
Tawa meledak di antara pegawai showroom. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sore nanti, hidup mereka akan berubah selamanya. Sore hari, sinar matahari mulai menunduk ke balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Showroom mobil itu masih ramai oleh lalu lalang pengunjung yang datang dengan jas mewah dan sepatu mengilap. Doni dan beberapa rekan salesnya duduk santai di meja pojok, membahas target bulanan sambil sesekali menertawakan kejadian pagi tadi. "Masa iya, sih, kakek kayak gitu mau beli mobil miliaran?" ujar salah satu pegawai sambil terkikik. "Jangan-jangan dia habis kabur dari rumah jompo," sahut yang lain, membuat meja mereka kembali pecah dengan tawa. Tak ada satupun yang menganggap serius ucapan si kakek. Tak ada yang merasa bersalah. Mereka hanya menganggapnya lucu, sekedar hiburan untuk memulai hari. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari luar showroom. Bukan satu, tapi 3 mobil berjejer. 2 mobil hitam dengan lampu strobo kecil di atap, dan satu lagi Alphard terbaru warna putih mutiara yang mengilap. Satpam yang berjaga langsung berdiri kaku. Pintu kaca terbuka secara otomatis. Dari mobil pertama keluar seorang pria tinggi berbaju batik mahal. Ia melangkah mantap dengan berkas di tangannya. Disusul seorang pria paruh-baya bersetelan jas yang langsung membuka pintu belakang mobil ketiga. Semua pegawai showroom menoleh. Doni berdiri. Resepsionis menatap bingung. Lalu, dari dalam Alphard, langkah pelan seorang pria tua terdengar menyentuh lantai showroom. Itu dia. Kakek tua dengan tas plastik hitam yang lusuh. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Dan penampilannya, meskipun tetap sederhana, berdiri di antara orang-orang yang tampak seperti tokoh penting. Suasana berubah seketika. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang mengangkat kamera. Pria berbaju batik maju dan memperkenalkan diri. "Saya Pak Aji, notaris pribadi dari Bapak ini. Kami ingin memproses pembelian 2 unit mobil, yang sudah beliau pilih dari tadi pagi." Kakek itu berjalan ke tengah ruangan, menghadap Doni dan berkata pelan, "Apakah saya masih tidak diperbolehkan menyentuh mobil ini?" Doni menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia mencoba tersenyum, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Salah satu pegawai showroom yang tadi merekam video, buru-buru menunduk. Resepsionis berdiri gugup. Bahkan manajer showroom, yang baru saja turun dari lantai atas, ikut mendekat dengan wajah pucat. "Bapak, kami mohon maaf kalau tadi terjadi kesalahpahaman," kata sang manajer tergagap. Kakek itu hanya menatap lurus ke arahnya. Lalu mengeluarkan selembar cek dan surat pemesanan dari tas plastik hitamnya. "Saya hanya ingin membeli kendaraan untuk pondok pesantren. Dan saya ingin melihat siapa yang layak mendapatkan berkah ini." Semua pegawai menunduk. Tak ada yang bicara. Hanya suara kertas yang dibuka dan pen ke atas meja yang terdengar di seluruh ruangan. 3 menit kemudian, transaksi selesai. Surat pembelian ditandatangani. Mobil disiapkan untuk dikirim langsung ke alamat yayasan. Tapi satu hal yang belum selesai. Harga diri yang remuk karena menilai manusia dari sandal dan pakaiannya. Manajer showroom, Pak Haris, berdiri kaku di samping meja transaksi. Biasanya, ia adalah sosok yang percaya diri, bicara lantang, dan memimpin dengan wibawa. Tapi kali ini, wajahnya pucat, telapak tangannya dingin, dan dadanya sesak. Ia tahu, dalam hitungan menit, showroom ini berubah menjadi ruang pengakuan dosa. Kakek itu duduk dengan tenang di kursi tamu. Tangannya masih memegang tas plastik hitamnya, seolah benda itu menyimpan seluruh harga dirinya. Tak ada satupun pegawai yang berani memandang matanya, apalagi membuka suara. Bahkan Doni, sales paling vokal dan pongah itu, berdiri di pojok ruangan dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Pak Aji, notaris yang mendampingi kakek, membuka suara. "Pembelian sudah sah. Surat-surat akan dikirim ke alamat yayasan. Dan uangnya, seperti permintaan beliau, akan dibayarkan secara tunai melalui kasir pusat dalam waktu 1 jam." Manajer showroom mengangguk, lalu mencoba mendekat. "Pak, sekali lagi, kami benar-benar minta maaf atas perlakuan staf kami tadi pagi. Kami menyesal." Kakek itu menoleh perlahan.
Pandangannya tajam tapi tenang. Ia tidak marah, tidak emosi. Justru itulah yang membuat semua orang merasa makin kecil di hadapannya. "Saya tidak marah," katanya lirih. "Saya hanya ingin tahu, apakah masih ada orang yang bisa melihat niat baik tanpa menimbang baju dan sepatu seseorang?" Doni akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Matanya memerah. Ia membuka suara, tapi suaranya bergetar. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya terlalu cepat menilai. Saya kira Bapak hanya mau numpang berteduh." Kakek itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Itulah penyakit zaman ini, Nak. Banyak orang lebih cepat bicara daripada mendengar." Doni menunduk lagi, kali ini lebih dalam. Suasana menjadi hening. Semua menunggu apa yang akan dikatakan kakek itu selanjutnya. Tapi ia hanya berdiri perlahan, mengangkat tasnya, dan menatap mobil SUV putih yang kini terlihat seperti kendaraan suci yang membawa pelajaran mahal. "Lain kali," ucapnya sebelum melangkah pergi, "bukan uang yang harus dikejar tapi akhlak." Tak ada tepuk tangan. Tak ada tangis yang pecah. Tapi semua wajah di showroom itu menyimpan perasaan yang tak bisa dilukiskan. Malu, tertampar, dan tak akan pernah melupakan apa yang baru saja terjadi. Kakek itu melangkah keluar. Langit sore berwarna keemasan. Angin meniup ujung bajunya. Dan dari luar showroom, puluhan mata mulai menatap ke arahnya, karena video kedatangannya yang kedua kini sudah tersebar di media sosial. 1 jam setelah kakek itu meninggalkan showroom, dunia maya mulai bergerak dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan. Video berdurasi 17 detik yang memperlihatkan manajer showroom bersujud di kaki seorang pria tua dengan tas plastik hitam mulai beredar di media sosial. Awalnya hanya dibagikan oleh seorang pengunjung yang tak sengaja menyaksikan adegan itu. Tapi dalam hitungan menit, video itu menyebar ke ratusan akun, kemudian ribuan. Captionnya singkat namun menghantam. "Jangan pernah remehkan orang tua hanya karena penampilannya." Komentar demi komentar masuk seperti arus sungai deras. Siapa kakek ini? Kenapa mereka sampai sujud? Ini pasti ada sesuatu yang besar. Nama showroom itu pun langsung trending. Netizen geram. Beberapa akun besar ikut membagikan ulang dengan tambahan narasi pedas. Mereka membandingkan kesombongan para karyawan dengan ketenangan sang kakek yang tak membalas hinaan apapun. Di sisi lain, Doni duduk terpaku di ruang meeting showroom. Ia menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Video yang tersebar sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Wajahnya tampak jelas di sana. Tawa sinisnya, ejekannya, dan mimik merendahkan saat kakek itu datang pagi tadi. Semua terekam. "Ini hancur," gumamnya. Manajer showroom, Pak Haris, hanya bisa mengusap wajah. Ia menerima telepon dari kantor pusat, dan suara di seberang sana terdengar murka. "Siapkan klarifikasi. Jangan buat kondisi makin panas," tegas suara itu. "Tapi Pak, video itu sudah." "Tak peduli. Nama perusahaan kita rusak. Ini bisa jadi masalah nasional." Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari sorotan kamera, kakek itu duduk bersila di beranda sebuah bangunan sederhana di daerah Bogor. Di sekitarnya, puluhan anak-anak yatim bermain riang. Seorang pengurus pesantren datang membawa 2 piring gorengan dan segelas teh hangat. "Pak Kiai," ucapnya lembut, "tadi saya lihat berita. Nama panjenengan viral di mana-mana." Kakek itu mengangkat alis. "Viral?" "Iya, Kiai. Gara-gara kejadian di showroom tadi." Kakek itu hanya menghela napas, lalu menatap langit sore yang mulai berubah oranye. "Viral bukan tujuan. Kalau memang niat kita baik, Allah yang akan menyampaikan pesan itu ke hati manusia." Tak lama kemudian, 2 mobil SUV putih yang tadi dibeli diantar langsung oleh sopir dari showroom. Anak-anak pesantren bersorak gembira. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa hari ini mereka punya mobil baru untuk antar jemput sekolah dan keperluan pondok. Dan sang kakek tetap duduk tenang, seolah tak terjadi apa-apa.
Sinar pagi menembus jendela kaca sebuah rumah kecil yang tertata rapi di pinggir pesantren. Di meja kayu tua yang menghadap halaman, kakek itu duduk menulis di atas secari kertas kuning. Tulisan tangannya rapi, penuh keteguhan. Di sampingnya, tas plastik hitam yang selalu ia bawa diletakkan begitu saja. Lusuh, sobek di sudut, tapi menyimpan sesuatu yang tak ternilai. Tas itu bukan sekadar wadah. Di dalamnya tersimpan dokumen tanah wakaf, data rekening untuk operasional anak-anak yatim, hingga kwitansi pembangunan pondok sejak 3 dekade lalu. Semua tertata tanpa lembaran mewah atau map khusus. Karena bagi sang kakek, bukan tampilan yang penting, tapi isi dan keberkahan di dalamnya. Pagi itu, ia didatangi seorang pemuda bernama Damar, salah satu murid seniornya yang sudah menjadi ustadz muda di kampung sebelah. "Kiai," ucap Damar sopan sambil menunduk. "Saya barusan dari kota. Banyak wartawan yang mencoba mencari panjenengan. Beberapa media besar juga menghubungi saya." Kakek itu menoleh perlahan, tetap dengan ketenangan yang khas. "Apa yang mereka cari?" "Nama, wajah, cerita panjenengan." Mereka semua ingin tahu siapa sosok kakek yang dihinakan tapi membalasnya dengan membeli 2 mobil mewah secara tunai. Kakek itu tersenyum tipis. Yang seharusnya mereka cari adalah, kenapa masih ada orang yang mengukur manusia dari bajunya. Damar terdiam. Ia mengangguk, lalu bertanya, "Apa panjenengan akan bicara di media?" "Untuk apa?" jawabnya lembut. "Kalau Allah sudah kehendaki, maka cerita ini akan sampai ke hati siapa saja, bahkan tanpa suaramu sekalipun." Di tempat lain, showroom mobil mewah yang kemarin menjadi pusat viral mendadak sepi pengunjung. Manajer showroom, Pak Haris, mendapatkan teguran resmi dari kantor pusat. Doni dan beberapa staf lainnya diminta mengundurkan diri secara diam-diam agar nama baik perusahaan bisa dikembalikan. Namun, luka itu sudah kadung dalam. Netizen terus membagikan potongan-potongan video. Bahkan ada yang membuat narasi inspiratif lengkap dengan ilustrasi dan potret sang kakek, meski wajahnya masih misterius. Beberapa hari kemudian, datang sebuah undangan resmi ke pondok pesantren. Sebuah bank syariah besar mengajukan kerjasama wakaf dan beasiswa untuk anak-anak binaan kakek itu. Mereka berkata bahwa video yang viral bukan hanya membuka aib showroom, tapi juga membuka pintu hati jutaan orang yang tersentuh oleh kesabaran seorang pria tua. Tapi sang kakek tetap tenang. Ia menerima semua dengan tangan terbuka, namun tak sekalipun membanggakan apa yang telah ia lakukan. Ia hanya berkata, "Yang saya lakukan bukan luar biasa. Justru yang luar biasa itu, anak-anak yatim ini." Mereka tetap tersenyum, meski tak pernah tahu siapa yang menghina atau memuliakan mereka. Dan tas plastik hitam itu, tetap dibawanya kemana-mana. Bukan karena ia tak mampu membeli tas baru, tapi karena di sanalah ia meletakkan prinsip hidup, sederhana dalam tampilan, besar dalam makna. Pagi itu, aula utama pondok pesantren dipenuhi suara anak-anak yang sedang bersiap mengikuti pelatihan membaca Al-Quran. Di luar, daun-daun berguguran pelan tertiup angin. Suasana damai menyelimuti tempat itu. Namun di kota, tepatnya di ruang direksi showroom mobil mewah yang sempat viral, suasana sebaliknya. Para eksekutif tengah menggelar rapat mendadak. Seorang direktur utama datang dari kantor pusat, membawa wajah tegang dan raut frustasi. "Reputasi kita anjlok dalam semalam," katanya tegas. "Kita bukan hanya kehilangan pelanggan, tapi juga kehilangan kepercayaan publik. Semua karena satu hal, kesombongan." Pak Haris, manajer showroom, tak banyak bicara. Ia tahu, semua yang terjadi adalah akibat dari kelalaiannya. Tak jauh darinya, Doni duduk menunduk. Sejak video itu viral, ia menerima ribuan komentar negatif, ancaman, bahkan keluarganya ikut merasa malu. Lalu muncul ide dari salah satu direktur komunikasi. "Bagaimana kalau kita minta maaf langsung, tidak lewat media, tapi secara pribadi? Kita kunjungi beliau. Kita perbaiki semuanya dari akar." Setelah dipertimbangkan, mereka menyepakati satu hal. Mereka akan datang ke pondok pesantren untuk meminta maaf secara langsung. Siang itu,
Iring-iringan mobil kembali datang ke halaman pondok. Bukan untuk menyerahkan mobil, bukan untuk promosi, tapi untuk menebus kesalahan. Pak Haris, Doni, dan 2 orang direktur showroom keluar dari kendaraan dengan wajah penuh penyesalan. Mereka langsung disambut oleh pengurus pesantren. "Apakah kami bisa bertemu dengan Kiai?" tanya Doni dengan suara gemetar. Pengurus hanya mengangguk dan mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu sederhana. Tak lama kemudian, sang kakek muncul dengan langkah pelan, membawa tas plastik hitamnya yang masih setia menemani. Ia duduk dengan tenang. Wajahnya bersih, matanya jernih, dan senyumnya masih sama seperti hari pertama ia datang ke showroom. Pak Haris berdiri, lalu membungkuk dalam-dalam. "Kami datang untuk menyampaikan permintaan maaf. Atas perlakuan kami, atas kesombongan kami menyesal, Pak." Doni maju. Dengan tangan gemetar dan mata basah, ia berlutut. "Maafkan saya, Pak. Saya terlalu bodoh. Saya menghina panjenengan. Saya menertawakan, saya meremehkan. Saya tidak tahu siapa panjenengan sebenarnya. Tolong beri saya kesempatan menebusnya." Kakek itu diam cukup lama. Ia menatap wajah mereka satu persatu. Bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan seorang guru kepada murid yang sedang belajar mengenal kesalahan. Lalu ia berkata pelan, "Saya sudah memaafkan kalian, bahkan sejak kalian pertama kali tertawa di depan saya." Semua menunduk. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar napas tercekat dan isak pelan. Tapi kemudian, kakek itu berdiri, membuka tas plastik hitamnya, lalu mengeluarkan sebuah map lusuh. Di dalamnya, surat hibah kendaraan, data pengelolaan pondok, dan satu surat bertanda tangan basah. "Saya ingin meminta satu hal sebagai balasan," katanya tenang. Semua menoleh dengan terkejut. Mereka tak menyangka pria sebaik itu akan mengajukan permintaan. "Saya ingin showroommu mengirimkan satu mobil lagi. Tapi bukan untuk saya. Kirimlah ke panti jompo di pinggiran Bekasi. Di sana, banyak orang tua yang tidak lagi dihargai, bahkan oleh anak kandungnya sendiri. Saya ingin mereka merasakan bahwa masih ada orang yang peduli." Pak Haris mengangguk cepat, bahkan nyaris menangis. "Tentu, Pak. Akan kami kirim hari ini juga." Dan sore itu, showroom itu berubah arah. Bukan lagi soal penjualan, tapi tentang pemulihan hati dan harga diri yang sempat terkoyak. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, tapi gaungnya tidak meredup. Justru sebaliknya, cerita tentang seorang kakek dengan tas plastik hitam yang mengajarkan makna akhlak dan kesabaran menyebar dari mulut ke mulut, dari layar ke layar. Di showroom pusat, perubahan besar mulai terjadi. Slogan perusahaan diganti. Pelayanan dengan hormat, kini menjadi semboyan baru yang terpampang di depan pintu masuk. Para karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan etika dan akhlak. Bahkan Doni, yang sempat diskors, justru diminta kembali dengan satu syarat. Ia harus menjadi pembicara di pelatihan internal, berbagi tentang bagaimana kesombongan bisa menghancurkan citra dan kepercayaan. Di sisi lain, kakek itu tetap hidup dengan cara lamanya. Sederhana. Pagi-pagi ia tetap menyapu halaman pondok, memberi makan ayam, dan menyalami satu persatu anak-anak yatim yang lewat di depan teras. Ia tak pernah menyebut kejadian itu sebagai sesuatu yang besar. Bahkan ketika beberapa media mencoba datang dan meliput, ia menolak halus. "Biarlah Allah yang membalas. Kalau cerita ini memang membawa manfaat, maka orang akan menirunya, bukan membanggakannya." Namun diam-diam, namanya mulai dikenal di kalangan tokoh masyarakat. Ia diundang untuk memberikan ceramah motivasi di beberapa tempat. Tapi yang membuatnya benar-benar terharu adalah ketika sebuah panti jompo yang ia bantu akhirnya mendapatkan kendaraan baru, lengkap dengan pengemudi dan biaya operasional selama setahun. Hari itu, para lansia di panti jompo Bekasi menangis haru. Mereka tidak tahu siapa yang mengirim mobil itu. Tidak ada label besar, tidak ada logo, tidak ada seremoni. Hanya secarik surat yang ditulis tangan. Semoga kendaraan ini menjadi saksi bahwa cinta dan hormat untuk orang tua
tidak pernah boleh hilang dari bumi ini. Dari seorang yang juga pernah dipandang sebelah mata. Di dalam pondok, anak-anak mulai memanggilnya Abah. Bukan lagi hanya sebagai kiai, tapi sebagai figur ayah dan kakek yang penuh kasih. Suatu malam, Damar kembali menghadap. Kali ini, membawa selembar undangan khusus dari salah satu kementerian di Jakarta. Mereka ingin memberi penghargaan kepada kakek tersebut atas jasanya dalam pendidikan dan keteladanan sosial. Tapi kakek itu hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Saya bukan siapa-siapa, Nak. Saya hanya ingin mati dalam keadaan tidak dikenal, tapi dikenang karena kebaikan kecil yang pernah saya lakukan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang tenang, suara tasbihnya menggema pelan di kamar kecilnya. Tak ada kemewahan, tak ada kamera, hanya ada dia dan ribuan doa dari mereka yang pernah tersentuh oleh akhlaknya. Beberapa bulan setelah kejadian di showroom itu, kehidupan di pondok kembali seperti semula. Anak-anak kembali bermain di halaman. Para santri muda belajar di bawah pohon mangga, dan kakek itu tetap menjadi sosok yang menyiramkan ketenangan ke setiap sudut ruangan. Namun pagi itu berbeda. Langit agak suram. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan suara burung terdengar lebih pelan dari biasanya. Damar, ustadz muda yang paling dekat dengan kakek itu, mengetuk pintu kamar kayu kecil tempat beliau biasa tidur. Tak ada jawaban. Tapi pintunya tidak terkunci. Saat dibuka perlahan, Damar melihat sosok sang kakek duduk di kursi kayunya seperti biasa, menghadap jendela. Matanya tertutup, wajahnya damai. Di pangkuannya, tas plastik hitam itu masih ada. Dan di tangannya, terlipat rapi, sebuah kertas surat berwarna coklat tua dengan goresan tangan halus. Damar tak langsung bicara. Ia mendekat perlahan. Dan saat memegang pergelangan tangan sang kakek, ia tahu beliau telah pergi. Dengan tenang, tanpa suara, dalam keadaan duduk, memandang keluar jendela seperti menanti fajar yang belum sempat datang. Tangis pertama pecah dari Damar. Disusul suara lantang dari salah satu santri yang lari memanggil pengurus pondok. Suasana yang biasanya penuh tawa berubah menjadi pelan, sendu, dan penuh isak. Tapi tak ada kegaduhan. Semua terjadi dalam keheningan yang agung. Beberapa jam kemudian, kabar kepergian sang kakek menyebar luas. Bukan karena status media sosial, tapi karena kabar itu menyentuh hati mereka yang pernah merasakan sentuhan kebaikannya. Showroom mobil itu menurunkan bendera setengah tiang. Panti Jompo Bekasi menggelar doa bersama. Dan di pondok, ribuan orang berdatangan hanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Yang paling membuat semua orang terdiam adalah isi surat di pangkuan sang kakek. Ditulis dengan tinta hitam dan goresan tangan yang sedikit bergetar. Jika aku tak lagi di sini, jangan kenang jasadku. Tapi jagalah apa yang pernah kuberikan. Kepercayaan, harapan, dan adab. Jika manusia bisa belajar menghormati tanpa melihat rupa, maka dunia akan menjadi rumah yang lebih damai. Simpanlah tas ini. Jangan ganti. Biarlah ia menjadi saksi bahwa kesederhanaan bukan halangan untuk memuliakan sesama. Tas plastik hitam itu kini disimpan di lemari kaca pondok pesantren. Tidak berubah bentuk, tidak diganti tas mahal. Karena bukan nilainya yang penting, tapi maknanya. Dan setiap anak baru di pondok, setiap tamu yang datang, selalu diperlihatkan tas itu sambil diceritakan satu kisah. Tentang seorang kakek yang pernah dihina karena pakaiannya, tapi dipeluk dunia karena hatinya. Sahabat jendela tetangga, dari kisah ini kita belajar bahwa ukuran kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian, penampilan, atau harta yang ia miliki. Dunia hari ini terlalu mudah menilai dari luar, tapi lupa melihat ke dalam. Padahal, bisa jadi orang yang terlihat hina di mata manusia, justru sangat mulia di hadapan Allah. Janganlah meremehkan siapapun, karena kita tak pernah tahu seberapa besar perjuangan dan kebaikan yang ia sembunyikan. Bisa jadi, tangan renta yang kita abaikan hari ini, adalah tangan yang pernah memberi makan 1000 anak yatim. Hiduplah dengan adab, karena kehormatan sejati bukan datang dari harta, tapi dari akhlak yang dijaga.
Silakan tulis sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar agar sholawat itu menjadi saksi kebaikanmu di akhirat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar cerita-cerita penuh makna seperti ini terus bisa menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa di kisah berikutnya.